Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anda Cahyana, dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan rasio keuangan perusahaan. Adapun pembahasan yang akan disampaikan pada materi kali ini, pertama adalah membahas tentang apa yang dimaksud dengan rasio keuangan, kemudian juga hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan, manfaat analisis rasio keuangan, kemudian cara menganalisis rasio keuangan, dan terakhir adalah jenis-jenis rasio keuangan perusahaan. Sehingga diharapkan setelah saudara menyimak materi ini, saudara dapat memahami terkait dengan analisis rasio keuangan, serta dapat mengidentifikasi jenis-jenis rasio keuangan perusahaan yang kemudian nanti saudara dapat menghitung masing-masing dari rasio keuangan perusahaan tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Pertama adalah pengertian rasio keuangan. Sebelum kita memahami terkait dengan pengertian rasio keuangan, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan rasio. Rasio adalah hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lain di mana perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Nah, sedangkan rasio keuangan sendiri adalah perbandingan antara pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, baik neraca atau balance sheet, laporan laba rugi atau income statement, laporan arus kas maupun laporan keuangan lainnya, dengan tujuan untuk menginterpretasikan kondisi keuangan dari suatu perusahaan untuk kemudian diambil sebuah keputusan oleh pihak manajemen. Sehingga di sini dalam rasio keuangan kita akan membandingkan ya antara pos-pos atau akun-akun yang ada dalam laporan keuangan tersebut, baik akun-akun atau pos-pos yang ada dalam neraca maupun dalam laba rugi. Nah, kemudian sekarang apa hubungan antara rasio keuangan dengan kinerja keuangan? Rasio keuangan menginterpretasikan kinerja keuangan perusahaan, baik rasio atas laba rugi maupun rasio dari neraca perusahaan. Sedangkan kinerja perusahaan merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan nilai terhadap perusahaan. Nah, sehingga hubungannya adalah rasio keuangan merupakan salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan, ya. Sehingga ketika kita ingin menilai, ketika kita ingin menganalisis kinerja keuangan perusahaan, maka kita menggunakan rasio keuangan sebagai salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan tersebut. Gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang manfaat analisis rasio keuangan. Apa sih sebenarnya manfaatnya ya dari rasio keuangan ini? Pertama adalah rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Sehingga ketika kita ingin melihat bagaimana performa atau bagaimana kinerja sebuah perusahaan, itu kita harus menghitungnya dengan rasio keuangan. Tidak bisa kita hanya melihat dengan besarnya perusahaan atau prosesnya seperti apa, kemudian juga banyaknya karyawan ya dan sebagainya. Tapi kita harus menghitung atau menganalisisnya dengan menggunakan rasio keuangan. Kemudian, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk memberikan atau untuk membuat perencanaan. Dan selanjutnya, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangannya. Kemudian juga bermanfaat nih bagi para investor ya untuk memperkirakan potensi risiko dan juga sekaligus profit yang akan didapatkan oleh investor tersebut ya. Dan juga rasio keuangan itu dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi ya. Demikian manfaat dari analisis rasio keuangan baik bagi pihak manajemen, investor maupun para stakeholder organisasi. Nah, selanjutnya bagaimana cara menganalisis rasio keuangan? Di sini kita mengenal secara umum, secara garis besar ada dua cara untuk menganalisis rasio keuangan. Pertama, dilakukan dengan analisis vertikal ya. Analisis vertikal ini adalah analisis yang hanya dilakukan terhadap satu periode laporan keuangan saja ya.
analisis ini dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Jadi nanti yang diperbandingkan itu adalah hanya satu periode laporan keuangan. Ya. Nah, sedangkan kalau analisis horizontal atau trend analysis, di mana di situ analisisnya dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, ya, sehingga nanti dapat terlihat tren masing-masing dari rasio keuangan tersebut, ya, sehingga dapat dilihat perkembangannya apakah naik atau turun. Ini biasanya untuk perusahaan banyak menggunakan analisis horizontal, ya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan jenis-jenis rasio keuangan perusahaan. Nah, secara umum sebenarnya ada banyak ya jenis-jenis rasio keuangan perusahaan, ya. Cuma di sini secara yang banyak digunakan itu ada 4, ya. Pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio, kemudian ada rasio profitabilitas atau profitability ratio, ada rasio solvabilitas atau solvability ratio, dan yang terakhir adalah ada rasio aktivitas atau activity ratio. Nah, keempat macam jenis rasio keuangan ini dipergunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut, ya, dan penafsirannya atau hasil interpretasinya juga itu menunjukkan kesimpulan yang berbeda, ya. Oke, kita bahas satu-satu, ya. Di sini kita pertama membahas tentang rasio likuiditas atau liquidity ratio. Nah, apa yang dimaksud dengan rasio likuiditas? Ya? Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya, nah di sini contohnya misalkan seperti membayar gaji, membayar biaya operasional perusahaan, atau membayar hutang jangka pendek. Jadi intinya keywordnya, ya, kalau misalnya rasio likuiditas itu kita atau perusahaan itu bagaimana perusahaan mampu membayar, ya, kewajiban jangka pendeknya dengan uang kas atau aset lancar yang dia miliki, ya, seperti itu. Nah, di sini kita mengenal ada beberapa macam jenis rasio likuiditas, ya, yang sering digunakan oleh perusahaan, ya. Pertama ada current ratio, kemudian quick ratio, dan cash ratio, ya. Ini diantara rasio likuiditas. Nah, kita bahas satu-satu, ya. Pertama, current ratio. Nah, current ratio ini disebutnya juga rasio lancar, ya. Yaitu rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan utang jangka pendek, atau utang lancar. Nah, sehingga rumusnya adalah current ratio ini aktiva lancar dibagi dengan utang lancar kemudian dikali 100%. Ya. Ingat, karena di sini adalah rasio keuangan, maka nanti saudara jangan lupa untuk dikalikan 100%, sehingga nanti satuan dari rasio keuangan ini adalah dalam bentuk persentase, ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika kita mau menghitung current ratio, kita membutuhkan data terkait dengan jumlah aktiva lancarnya berapa, kemudian juga jumlah utang lancarnya berapa, ya, dan kesemua ini bisa kita dapatkan dari laporan neraca, ya, seperti itu. Oke, ini untuk current ratio. Kemudian sekarang quick ratio, ya. Nah, apa yang maksud dengan quick ratio? Nah, kalau quick ratio adalah rasio likuiditas yang paling cepat yang membandingkan antara aktiva lancar sesudah dikurangi persediaan dengan utang jangka pendek, ya. Sehingga nanti yang diperbandingkan itu dalam quick ratio adalah aktiva lancar, kemudian aktiva lancarnya dikurangi dulu dengan persediaan, ya, kemudian nanti dibagi dengan utang lancar dan dikali 100%. Ya, seperti itu. Nah, nanti masing-masing dari jenis rasio ini itu sebenarnya ada standarnya. Ada standarnya disesuaikan dengan standar masing-masing perusahaan, gitu, ya, seperti itu. Sehingga nanti kita masuknya ke kategori mana? Apakah termasuk kategori sehat, ya, kemudian juga kurang sehat atau tidak sehat. Nah, itu kesimpulan dari masing-masing rasio ini seperti itu, ya. Nah, kemudian jenis rasio likuiditas yang ketiga adalah cash ratio, ya. Nah, kalau cash ratio adalah rasio alat likuid yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jatuh tempo dengan membandingkan antara kas dan aktiva lancar lainnya yang dapat segera menjadi uang kas. Nah, kalau ini sebenarnya
lebih liquid gitu ya. Nah, di sini yang rumusnya itu adalah untuk cash ratio ya. Pertama kas dan efek. Jadi kalau misalnya di situ ada kas ditambahkan dulu dengan efek atau surat berharga, kemudian setelah itu baru dibagi dengan utang lancar ya. Kemudian dikali 100%. Nah, di sini ya, ini artinya bahwa setiap Rp1 utang lancar itu akan dijamin atau dibayar oleh ya Rp1 kas dan juga efek. Nah, seperti itu artinya ya untuk cash ratio ini. Ini diantara jenis-jenis rasio likuiditas yang digunakan dalam perusahaan ya. Kemudian sekarang kita beralih ke rasio profitabilitas atau profitability ratio. Nah, rasio ini sebenarnya banyak digunakan ya, termasuk oleh para investor dalam analisis keuntungan sebuah perusahaan. Nah, di sini rasio profitabilitas itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat seberapa besar perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan, maka kita gunakan rasio profitabilitas ya. Nah, di sini ada beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat kita gunakan ya. Yang pertama ada ROA atau return on asset, kemudian ROE atau return on equity, kemudian biaya operasional ya, dan juga yang terakhir adalah net profit margin atau NPM. Sebenarnya banyak sekali ya rasio profitabilitas yang lainnya, cuman yang saya gunakan di sini adalah rasio profitabilitas yang sering kita gunakan atau yang sering perusahaan gunakan ya. Jadi di antaranya ada 4. Oke, kita bahas satu-satu nih. Pertama, return on asset atau ROA ya. Nah, apa yang maksud dengan ROA ya? ROA itu adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba ya. Jadi seberapa efisien sebenarnya aktiva yang dimiliki perusahaan itu bisa mendatangkan keuntungan gitu ya untuk ROA ini. Maka rumusnya di sini adalah return on asset ini membandingkan antara laba bersih dengan total aset ya. Kemudian dikali 100% nanti sehingga kita membutuhkan data tentang laba bersih ya setelah pajak ini, kemudian juga dibandingkan dengan total aset. Nah, nanti akan didapatkan berapa itu mencerminkan nilai ROA-nya ya. Nah, untuk masing-masing ROA ini juga sama ada standarnya gitu ya, apakah nanti termasuk kategori sehat, tidak sehat, kurang sehat ataupun misalkan tidak sehat ya. Itu diantara kategori untuk rasio profitabilitas ini. Kemudian yang selanjutnya ada return on equity atau ROE ya. Nah, kalau ROE di sini adalah rasio profitabilitas yang membandingkan antara laba bersih dengan modal sendiri ya yang dimiliki perusahaan. Nah, rasio ini sebenarnya banyak diminati atau banyak diamati oleh para pemegang saham ya, termasuk para investor nih. Karena dia ingin mengetahui ya seberapa besar sebenarnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal sendiri yang dimilikinya gitu ya. Maka di sini rumus untuk menghitung ROE atau return on equity ini adalah membandingkan antara laba bersih dengan modal sendiri ya. Laba bersih bisa kita dapatkan dari laporan laba rugi, sedangkan untuk modal sendiri kita bisa dapatkan dari laporan perubahan ekuitas ya, atau juga dalam laporan neraca ya di di kolom equity-nya gitu kan ya, dengan menambahkan modal sendirinya berapa. Oke, ini untuk ROE. Kemudian yang ketiga ada rasio biaya operasional atau kita kenal dengan BOPO ya. Nah, apa yang dimaksud dengan rasio biaya operasional ya? Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya ya. Maka di sini rumus BOPO itu adalah biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional ya. Di sini rasio ini mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan biaya operasionalnya gitu kan ya. Jadi seberapa besar pendapatan yang dihasilkan itu ya bisa dihasilkan dari biaya operasional perusahaannya gitu kan ya, seperti itu. Semakin kecil rasio BOPO ini semakin bagus ya, sedangkan untuk yang rasio profitabilitas yang tadi yang ROA dan ROE itu semakin besar semakin bagus ya. Maka untuk BOPO ini semakin kecil semakin bagus, artinya semakin efisien dalam biaya operasionalnya ya.
Oke, kemudian yang keempat adalah net profit margin atau NPM. Nah, kalau net profit margin di sini adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Nah, di sini rumusnya itu adalah laba bersih dibandingkan atau dibagi dengan pendapatan operasional ya. Nah, NPM ini sebenarnya dia mencerminkan gitu ya seberapa besar pendapatan operasional yang dihasilkan perusahaan itu dapat mendatangkan laba bersih gitu. Jadi kalau misalkan bagusnya memang besar gitu ya, semakin besar semakin bagus gitu. Karena di sini laba bersih yang dihasilkan itu ternyata sebagian besar dari pendapatan operasional, bukan dari pendapatan lain-lain, seperti itu maksudnya gitu ya. Nanti juga jangan lupa dikali 100% ya, nanti hasilnya dalam bentuk satuan persentase. Itu diantara rasio profitabilitas, ada ROA, ROE, kemudian juga BOPO, dan NPM atau net profit margin ya. Kemudian ya kita lanjutkan ya ke rasio selanjutnya, itu rasio solvabilitas atau solvability ratio. Nah, kalau rasio solvabilitas ya, itu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, ya, jangka panjang atau jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan rasio likuiditas, cuman kalau solvabilitas ini lebih ke dalam memenuhi kewajiban jangka panjang ya. Sedangkan kalau rasio likuiditas tadi bagaimana perusahaan mampu membayar utang-utang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek ya. Nah, di sini rasio solvabilitas yang bisa digunakan adalah pertama ada DAR atau debt to asset ratio, kemudian juga ada DER ya, debt to equity ratio. Ini sangat mudah ya untuk kita menghafalnya, ada DAR, DER gitu kan ya. Cuman di sini bedanya cuma yang pertama yang dibandingkan itu dengan aset, yang kemudian juga yang kedua kalau DER itu adalah yang dibandingkan dengan equity ya. Itu rasio solvabilitas. Kita lihat ya masing-masing rasio solvabilitas ini. Ya, pertama ada debt to asset ratio atau yang disebut tadi DAR gitu ya. Nah, kalau di sini yang dibandingkan itu adalah hutang dan juga aktiva ya. Nah, maksud dari rasio debt to asset ratio ini adalah rasio solvabilitas yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menjamin atau membayar seluruh utang baik jangka pendek maupun jangka panjang ya dengan aktiva yang dia miliki. Jadi setiap satu rupiah hutang itu dijamin oleh satu rupiah aktiva gitu ya, atau dengan kata lain setiap satu rupiah aktiva dapat menjamin sekian rupiah hutang gitu kan ya, seperti itu untuk debt asset ratio ini. Nah, ini semakin rasio DAR ini ya semakin kecil itu semakin bagus karena artinya hutangnya semakin sedikit daripada aktiva yang dia miliki gitu kan ya, seperti itu. Kemudian selain DAR atau debt to asset ratio ada juga DER atau debt to equity ratio. Ya, nah di sini rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang berasal dari modal sendiri perusahaan. Nah, di sini yang bedanya adalah yang menjadi pembagi itu adalah equity, jumlah modal sendirinya ya. Sehingga rumusnya adalah jumlah utang di sini baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dibandingkan atau dibagi dengan jumlah modal sendiri dikali 100%. Jadi setiap satu rupiah modal itu dapat menjamin atau dapat membayar seberapa rupiah utang yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini juga sama untuk dari ini semakin kecil sebenarnya semakin bagus karena dia mencerminkan bahwa utang yang dimiliki oleh perusahaan itu semakin sedikit atau lebih sedikit daripada modal yang dia miliki ya. Itu di antara rasio solvabilitas, ada DAR juga DER ya. Oke, kita lanjutkan satu lagi ya. Ini terkait dengan rasio aktivitas atau activity ratio. Nah, kalau rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktif yang dimilikinya ya. Jadi keyword ini adalah efektivitas perusahaan. Nah, biasanya rasio aktivitas ini ya terdiri dari beberapa. Yang pertama ada residual turnover atau perputaran piutang ya. Kemudian juga ada inventory turnover.
turnover atau perputaran persediaan ya, ada working capital turnover atau perputaran modal kerja, dan yang terakhir ada fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap. Nah, di sini untuk rasio aktivitas ini agak sedikit beda karena satuannya ini bukan lagi persen ya, ingat, tapi satuannya di sini adalah kali karena di sini berkaitan dengan turnover atau perputaran gitu. Karena seberapa sering ya si utang tersebut berputar, seberapa sering sih si persediaan tersebut berputar gitu kan ya, seperti itu. Maka di sini satuannya adalah bukan persen tapi kali ya. Kalau tadi rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas itu satuannya persen, kalau rasio aktivitas satuannya adalah kali. Oke. Ya, kita bahas satu-satu. Pertama ada perputaran piutang atau receivable turnover ya. Nah, di sini rumusnya adalah penjualan kredit dibandingkan atau dibagi dengan rata-rata piutang gitu ya. Nah, di sini rasio ini mengukur berapa kali sih sebenarnya rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam satu periode itu gitu kan ya. Sehingga di sini dapat mengukur kualitas dari piutang dan efisiensi perusahaan dalam mengumpulkan piutang dan kebijakan kreditnya. Nah, semakin tinggi rasio ini ya menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang itu semakin rendah, sehingga di sini kondisi perusahaan semakin baik. Artinya ketika rasio receivable turnover ini tinggi, semakin tinggi itu semakin bagus. Artinya menandakan bahwa perputaran piutang itu cepat, gitu ya. Pembiayaan bermasa itu sedikit. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah dapat menghitung receivable turnover, kita juga dapat menghitung day receivable-nya. Jadi seberapa harinya tuh berapa hari sih si piutang tersebut berputar ya. Nah, ini dengan cara kita membagi ya jumlah hari dalam satu tahun ya 365 dibagi dengan perputaran piutangnya berapa. Perputaran piutang yang sudah kita hitung ya dari receivable turnover ini berapa. Sehingga nanti kita dapat menghitung berapa sih sebenarnya perputaran harinya ya dari piutang tersebut. Seperti itu. Itu yang berkaitan dengan receivable turnover ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada inventory turnover ya. Nah, kalau inventory turnover atau perputaran persediaan ini digunakan untuk mengukur berapa kali ya dana yang ditanamkan dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Jadi kita dapat mengetahui berapa lama sebenarnya ya persediaan perusahaan itu, persediaan barang di dalam perusahaan itu berada di gudang. Intinya seperti itu ya. Maka yang dibandingkan itu adalah nanti jumlah penjualan ya, dibagi dengan jumlah persediaan. Jumlah penjualan atau total penjualan dapat kita dapatkan di laporan laba rugi, sedangkan total persediaan kita dapatkan di laporan neraca ya. Nah, ini nanti satuannya juga sama. Ini nggak usah dikali 100% ya, karena satuannya adalah kali. Langsung saja kita dapatkan berapa hasilnya nanti itu satuannya adalah kali. Jadi seberapa lama si perusahaan tersebut dalam memutar persediaan. Semakin sering, semakin besar gitu ya, itu semakin bagus. Artinya si persediaan barang tersebut tidak lama mengendap di gudang gitu. Jadi operasionalnya itu berjalan dengan lancar ya. Itu untuk inventory turnover ya. Kemudian sekarang adalah perputaran modal kerja atau working capital turnover. Kalau di sini yang diperbandingkan itu adalah penjualan bersih dengan modal kerja rata-rata ya. Nah, untuk modal kerja rata-rata ini sebenarnya didapatkan ya, modal kerja itu kan didapatkan dari aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Maka itu adalah working capital atau modal kerjanya. Nanti kita bagi ya penjualan bersihnya dengan modal kerja tersebut ya. Kemudian ada juga perputaran aktiva atau fixed asset turnover. Nah, kalau di sini dalam perputaran aktiva ini adalah yang diperbandingkan itu adalah penjualan ya dengan total aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Untuk total penjualan ini kita dapatkan di laporan laba rugi, kemudian juga untuk total aktiva tetap kita dapatkan di laporan neraca. Nah, di sini sebenarnya rasio fixed asset turnover itu adalah mengukur berapa kali sih sebenarnya dana yang ditanamkan dalam aktiva tersebut berputar dalam satu periode kan ya. Nah, ini semakin tinggi semakin bagus sebenarnya gitu ya. Jadi si fixed asset-nya itu sering berputar gitu ya. Cuman kalau untuk perputaran aktivitas sebenarnya tidak sesering inventory turnover ya, karena kalau untuk fixed asset itu kan umur ekonomisnya sangat begitu lama gitu kan ya. Sehingga di sini perputarannya juga tingkat perputaran fixed asset itu tidak
sesering, tidak sebanyak ya dengan perputaran inventory atau perputaran piutang ya. Itu diantara dari rasio aktivitas ya. Saya ulangi, ada pertama perputaran piutang atau receivable turnover, kemudian juga ada perputaran persediaan atau inventory turnover, kemudian juga ada perputaran modal kerja atau working capital turnover, dan terakhir adalah ada perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover ya. Ini satuannya adalah kali ya. Itu, nah alhamdulillah ya sudah selesai. Ini diantara referensinya gitu ya. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa rasio keuangan ya yang bisa kita gunakan dalam perusahaan ya. Pertama adalah rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas ya. Demikian, nanti mudah-mudahan saudara dapat memahaminya, kemudian juga saudara dapat menghitung masing-masing rasio keuangan ini untuk kemudian nanti diinterpretasikan ya dalam pengambilan keputusan. Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.